Baiklah, selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Marvel Sistri Kromo, NIM 22407011. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Manajemen Pendidikan oleh dosen Dr. Mini Kaunang MPD. Baiklah, kita langsung masuk dalam materinya, yaitu pertama, konsep manajemen pendidikan. Saya akan memberikan pengertian singkat apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut etimologi terdiri dari dua unsur, yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata benda manus, yaitu tangan, dan kata kerja agere, yaitu melakukan. Gabungan kedua kata itu menjadi managere, yang artinya menangani. Managere diterjemahkan dalam kata kerja bahasa Inggris to manage atau mengelola. Dalam kata benda, manajemen artinya pengelolaan dan manajer untuk orang yang melakukannya. Manajemen diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Omar Malik, manajemen pendidikan adalah menyatukan beberapa unsur dalam pendidikan dan kemudian mencoba untuk dikembangkan dan fokus untuk mencapai pada tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri. Yang kedua, menurut Syarif, manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Dan yang ketiga, menurut Sagala, manajemen pendidikan adalah penerapan ilmu manajemen dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan manajemen dalam pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan. Dan yang keempat, menurut Munsya, manajemen pendidikan adalah segala sesuatu yang berkembang dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Fungsi manajemen menurut George R. Terry. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan pada tahap awal kegiatan manajemen dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang diinginkan dicapai organisasi beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan pokok. Pengorganisasian ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Misalnya, pengorganisasian sumber manusia atau MAN sesuai bidang keahlian masing-masing, atau pengorganisasian bahan baku atau material sesuai kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Fungsi actuating yaitu bahwa tercapainya atau tidaknya tujuan tergantung kepada pergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai bawah. Hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu, dan materi, atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Dan yang keempat, manajemen atau controlling. Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau monitoring. Fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap pada jalur dan sesuai dengan timeline yang direncanakan di awal. Selanjutnya yaitu rumus 6M tambah E dan E sama dengan G. Yang pertama yaitu rumus 6M. Poin yang pertama yaitu men atau orang. Poin yang kedua yaitu money atau uang.
Poin yang ketiga yaitu material atau alat. Poin yang keempat yaitu atau mesin. Poin yang kelima yaitu metode atau cara. Poin yang keenam atau yang terakhir yaitu market atau pasaran. Selanjutnya yang poin kedua yaitu rumus I dan E sama dengan G, yaitu poin yang pertama yaitu information atau informasi, dan yang kedua yaitu environment atau lingkungan, dan yang ketiga yaitu goal atau tujuan. Selanjutnya kita masuk dalam manajemen ilmu dan seni. Yang pertama, manajemen ilmu. Manajemen adalah sebuah ilmu karena ia mengandalkan data dan fakta yang dapat diuji kebenarannya. Seperti halnya disiplin ilmu lain, manajemen memiliki teori, prinsip, dan konsep dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Manajemen juga memanfaatkan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta mengambil keputusan yang berdasarkan bukti. Sebagai contoh, manajer dapat menggunakan data penjual untuk mengidentifikasi tren pasar dan kemudian mengambil keputusan dan strategis yang berdasarkan data tersebut. Dan poin yang kedua, manajemen seni. Manajemen juga dapat dianggap sebagai seni karena ia melibatkan kreativitas dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya seni, manajemen membutuhkan bakat, kepekaan, dan pengalaman untuk dikuasai. Seorang manajer yang baik tidak mengandalkan data dan fakta, tetapi juga mengandalkan institusi dan pengalaman untuk membuat keputusan yang tepat. Seorang manajer yang ahli dapat membawa keluar sisi kreatif dan pengambilan keputusan, menciptakan solusi unik untuk masalah yang rumit, dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Baiklah, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pendidikan merupakan salah satu yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan dapat mengimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, begitupun sebaliknya. Jika pendidikan berhasil, maka secara otomatis membawa keberhasilan pula pada sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur-unsur pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari siswa, masyarakat, maupun dari pendidik. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.